bayar. Jadi, karantina di Wisma Atlet Pademangan Kemayoran Jakarta Pusat atau di Wisma Pasar Rumput Jakarta Selatan adalah tempat di mana karantina Anda nantinya akan menjalani selama 8 hari. Dan Anda sudah vaksin, sudah lengkap vaksin, sudah 2 dosis, sudah 1 dosis saja atau belum vaksin sama sekali, Anda wajib menjalani karantina ini. Dan jika Anda mendapatkan tempat karantina di Wisma Atlet, seluruh biaya karantina yang mencakup transportasi dari bandara ke Wisma Atlet, tes PCR, makanan 3 kali sehari, dan penginapan tempat karantina ini akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia alias gratis, alias Anda tidak perlu membayar biaya sepeser pun. Sesuai dengan keputusan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2021, bagi WNI yang datang dari luar negeri dan untuk WNI ini dapat menjalani isolasi gratis dengan kriteria yang pertama PMI atau pekerja migran Indonesia, kemudian yang kedua pelajar atau mahasiswa, dan yang ketiga adalah pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. 3 kriteria ini gratis biaya karantinanya, tentunya dengan menunjukkan bukti. Nah, untuk Anda yang mengikuti program rekalibrasi pulang dengan pakai paspor sebagai pelancong ketika masuk ke Malaysia dulunya, jangan sampai Anda salah bicara. Jadi, nanti ketika Anda mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ada sebuah checkpoint sebagai tahap pendataan. Checkpoint ini lokasinya ada di dalam bandara, dan di counter pendataan ini Anda akan ditanya dan disuruh memperlihatkan bukti dokumen apa yang dipakai ketika Anda masuk Indonesia. Lalu Anda akan ditanya oleh petugas pendataan, dulu datang ke Malaysia sebagai apa? Kalau Anda jawab Anda datang sebagai turis ke Malaysia, artinya Anda punya uang. Logikanya nih, yang namanya turis itu kan ya jalan-jalan ke negara orang, belanja-belanja, makan, shopping, dan lain sebagainya. Maka Anda akan dimasukkan di tempat karantinanya di hotel yang berbayar, yang harganya mahal. Nah, hal ini terjadi pada salah satu peserta rekalibrasi pulang tujuan Jakarta yang ikut pulang bersama KNPI Malaysia, yaitu bernama Wahyudi dan Agus Supriyadi. Sekarang kita dengar ya, rekaman suara mereka ketika minta tolong kepada kami. Tadi saya bilangnya visa kunjung kan, dia tanyakan visa kunjung apa kerja, visa kunjung, kata saya kan, asalkan paspor saya visa kunjung, Mbak. Nah, terus dia kasih job inilah buat ke hotel. Mana ada uang kita mau ke hotel, Mbak, tolonglah, Mbak, kita orang susah, Mbak. Yang di Taiwan, yang di mana aja, nggak usah pulang. Untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun inilah, jangan pulang. Masih sama kok kayak gini, ribet. Indonesia makin hancur, apa-apa uang, serba pakai uang. Kalau yang pakai uang ya cepat. Kita kasih pakai uang nggak cepat. Durung iki, teman-teman, kudu sabar, tapi ora popo. Sesuk tak karak maneh. Nek wis garing, tak ijol bendrat ning toko bangunan. Iki diterusno apa ora urip kaya ngene iki? Tanggale wis mepet. Lho, mbok kon sabar terus. Sabare wis bubar. Durung iki. Teman-teman, kudu sabar. Tapi ora apa-apa. Sesuk tak karak maneh. Nek wis garing, tak ijol bendrat ning toko bangunan. Iki diterusno apa ora urip kaya ngene iki? Tanggale wis mepet. Lho, mbok kon sabar terus. Terima kasih Anda masih di Rosi dengan tema kita malam hari ini, pilih kasih karantina mandiri. Di bagian ini saya mengundang seorang warga yang baru pulang dari Malaysia, tetapi ia yang baru menjalani masa karantina hari ke-8 di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan diminta pulang karena kondisi ruangan sudah penuh. Kisahnya ia tuliskan di Facebook pada tanggal 12 Desember. Dalam tulisannya, ia merasa menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang berubah-ubah tentang karantina kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional. Ada Risa Nasser yang tersambung lewat sambungan Zoom. Hai Risa. Halo Mbak Rosi. Selamat datang kembali ke tanah air. Terima kasih Mbak Rosi. Tapi bagaimana cerita Anda kembali ke tanah air yang justru membuat jengkel dan marah? Saya berharap, agak feedback suaranya. Saya berharap tadi awalnya memang ada
pengetatan yang terjadi di bandara sendiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga lebih tertata dengan baik dengan ancaman virus Omikron kemarin. Tapi ternyata sampai di bandara saya sudah membaca peraturan-peraturan yang ada. Anda udah tahu harus 10 hari ya, Bung ya? Setelah saya di sana saya baru tahu ada penambahan 7 hari dan 10 hari kemudian, Mbak Rosi. Oke. Anda katanya harus nunggu sehari semalam di bus untuk mendapatkan hotel gratis. Betul, Mbak Rosi. Saya tidak punya duit untuk membayar biaya karantina 8,2 juta yang ditawarkan petugas di bandara, petugas kesehatan di bandara. Dan saya mengaku saya tidak punya duit sebesar itu. Mereka sudah mematok langsung, hanya ini hotel yang ada dan Anda harus dikarantina di sini. Saya bilang saya tidak punya duit untuk membayar dengan harga segitu. Okay. Kemudian petugas itu menyarankan saya untuk meminta diskresi kepada seorang tentara yang bertugas untuk mengatur para pekerja migran TKI, PMI untuk bisa dikarantina di Wisma Atlet Pademangan dan juga Pasar Rumput. Oke. Gitu, Mbak Rosti. Jadi karena sudah langsung dipatok 8 juta sekian untuk karantina, Anda memilih tidak mau karena nggak ada uang segitu. Sehingga kalau saya masih 200-300 oke, Mbak. Ya. Sehari untuk harga itu. Tapi kalau untuk 8,52 juta yang ditawarkan itu terlalu berat bagi saya. Makanya saya memohon agar ada alternatif lain buat saya untuk dikarantina selain dengan hotel dengan harga itu. Tapi sama sekali nggak diberikan opsi ya? Tidak ada opsi yang langsung lain. Langsung 8 juta sekian? Langsung cepat gitu, Mbak. Anda harus menunggu sehari semalam di bus? Betul. Kemudian petugas tentara yang saya dekatin itu, dia bilang, Pak, saya nggak ada duit untuk karantina di hotel, tolong saya mohon diskresi Bapak atau bantuan Bapak. Sempat dimarahin juga sama tentara itu. Ya udah kamu nunggu ke belakang sana, tempat orang tiduran di sana di belakang. Itu sekitar 200 meter dari tempat saya ngobrol dengan tentara itu. Dia kemudian saya diarahkan ke sana untuk menunggu di belakang sana. Saya lihat ada 60 lebih orang yang bernasib sama dengan saya. Kemudian saya lihat udah tiduran. Saya ketemu dengan juga ada kelompok jamaah tablik yang pulang dari Pakistan juga kan. Mereka juga nggak punya duit untuk dikarantina di hotel dengan harga 8,5 juta. Kemudian saya tanya ke mereka datang dari Turki, dari Pakistan itu jam berapa? Jam 7 pagi. Sampai jam 9 saya datang, 9 malam saya datang, dia juga belum dibawa ke Wisma Atlet sama seperti saya. Kemudian kami disuruh tunggu untuk menunggu penerbangan terakhir. Penerbangan terakhir hari itu adalah dari Jepang, sekitar pukul 12:30 malam. Nah, baru sekitar jam 2 malam, kemudian petugas tentara itu mendata kami semuanya yang tidak punya duit ini, untuk kemudian dimasukkan dalam kloter TKI dan PMI, supaya bisa dikarantina di tempat itu. Nah, prosesnya panjang, Mbak, sampai dari imigrasi, kemudian kami keluar ke bis Damri yang disediakan, paspor kami disita, baru kami dibawa ke Wisma Pasar Rumput, Rusun Pasar Rumput. Waktu itu pagi itu sekitar pukul 2.30 kita nyampe, tapi kita nggak bisa masuk langsung ke situ. Berapa jam itu kira-kira? Berarti dari bandara ke Pasar Rumput itu kan sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, sampai di Pasar Rumput kita berdiri di depan dari halte busway Pasar Rumput sampai ke pintu gerbang itu sampai jam 7 pagi, Mbak. Nah, untuk masuk ke dalam rusun, pekarangan rusun. Baru jam 10 pagi kita masuk ke mobil Damri yang kita punya itu, yang kita tumpangi itu, masuk ke dalam Pasar Rumput. Oke, singkatnya saya ingin bilang dalam sekian jam itu Anda terlunta-lunta saja ya dengan penumpang. Perlakuan kepada WNI yang kembali ke Indonesia sejak keluar dari pesawat itu juga harus diperbaiki. Sambutlah para WNI yang kembali ini sebagai anggota keluarga yang kembali ke rumah. Jangan dipasang tampang garang, harus di bandara 12 jam dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya publik merasa bahwa karantina ini hukuman, bukan suatu perjuangan bersama untuk karena saya Indonesia. Ini agak nyambung Bung Hari, Kak Irma, Prof. Wiku. Dengan isolasi, dengan karantina 10 hari, itu sebenarnya banyak dari kita, jangan munafik lah, pasti semua akan bersiasat. Gimana caranya supaya bisa mengurangi karantina itu.
Atau kalau bisa nggak sama sekali. Bisa saja kita lihat pejabat mengatakan harus karantina, tapi kalau anaknya datang dari Amerika juga pasti dia akan telepon Prof Wiku. Prof, Saya punya sahabat yang baru pulang dari luar negeri pun juga nggak tahu itu. Ada aplikasi itu. bahwa bisa memesan hotel sendiri Nggak ada. sebelum sampai ke tanah air. Nggak ada. Tidakkah ini kemudian menjadi celah bagaimana permainan soal karantina mandiri? Kalau menurut saya di Bandara Soekarno-Hatta itu semuanya mafia. Dan ini yang harus diberesin oleh Pak Wiku dan juga diberesin oleh Satgas Covid. Nggak usah main-main lah. Itu mafia semua itu. Itu tukang palak semua, mulai dari bawah sampai atas. Ini pengakuan yang jujur ya? Ini kesaksian yang jujur ya? Udah banyak yang memberikan kesaksian, Rosi. Ini udah bukan rahasia umum Apa lagi. indikasi awal yang menurut Anda sangat nyata Iya. dan terang benderang? Nasir. Itu salah satunya. Yang di-share ke publik kan banyak sekali. Nah, tapi ini nggak pernah diberesin oleh Satgas Covid. Ini yang saya nggak ngerti, Pak Wiku. Harusnya ini diberesin. Mafia-mafia itu sikat habis itu. Mafia karantina mandiri. Betul. Baik, kami kembali sesaat lagi. Menurut saya di Bandara Soekarno-Hatta itu semuanya mafia. Dan ini yang harus diberesin oleh Pak Wiku dan juga diberesin oleh Satgas Covid. Nggak usah main-main lah. Itu mafia semua itu. Itu tukang palak semua, mulai dari bawah sampai atas. Ini pengakuan yang jujur ya? Ini kesaksian yang jujur ya? Udah banyak yang memberikan kesaksian, Rosi. Ini udah bukan rahasia umum Apa lagi. indikasi awal yang menurut Anda sangat nyata Iya. dan terang benderang? Nasir. Itu salah satunya. Yang di-share ke publik kan banyak sekali. Nah, tapi ini nggak pernah diberesin oleh Satgas Covid. Ini yang saya nggak ngerti, Pak Wiku. Harusnya ini diberesin. Mafia-mafia itu sikat habis itu. Mafia karantina mandiri. Betul. Baik, kami kembali sesaat lagi. Sementara di Rusun Pasar Rumput, para pekerja migran harus menunggu di dalam bis selama 12 jam karena belum mendapat kamar karantina. Pihak pengelola masih belum memberikan kepastian soal tingkat keterisian ruang karantina di rusun tersebut. Rusun Pasar Rumput menjadi salah satu rujukan tempat karantina untuk WNI yang baru saja tiba dari luar negeri. Selain Pasar Rumput, ada Wisma Pademangan dan Rusun Nagrak yang juga menjadi tempat karantina pekerja migran Indonesia dari luar negeri.